zaman kuno, kaum Stoik memiliki senjata rahasia dalam menghadapi kesulitan. Penguasaan disiplin diri yang mendalam. Ini adalah alat yang begitu kuat sehingga bisa mengubah manusia biasa menjadi legenda. Di zaman modern, kita mungkin tidak bertarung di arena atau melawan kerajaan, tetapi kita berada dalam pertempuran yang konstan dengan impuls sesaat dan emosi kita yang kacau. Konsep disiplin diri yang kokoh ini bukan hanya fakta kuno, tetapi juga praktik hidup yang penting, yang bisa memandu kita mencapai hal-hal luar biasa dalam kehidupan modern kita. Video kita kali ini akan mendalami cara memanfaatkan kebijaksanaan kuno ini untuk tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui tujuan pribadi dan profesional kita. Kita akan mengeksplorasi strategi praktis yang selaras dengan filosofi Stoik untuk membantu mengelola tantangan sehari-hari dengan lebih mudah dan percaya diri. Ini bukan hanya tentang menjalani hidup, tetapi juga tentang berhasil melewatinya dengan membuat keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai inti dan visi jangka panjang kita. Pelajaran pertama tentang kekuatan disiplin diri dalam mencapai tujuan apapun yang berarti. Disiplin diri adalah batu penjuru, sebuah prinsip yang tertanam kuat dalam diri kita. Filosofi Stoikisme tidak hanya mengajarkan kita untuk bertahan, tetapi juga mencerahkan kita akan kekuatan mendalam yang terkandung dalam pengendalian diri dan ketenangan batin. Ini bukan sekadar sifat yang harus dicita-citakan, melainkan alat penting yang menumbuhkan fokus yang tak tergoyahkan, yang menjauhkan kita dari gangguan dan godaan sesaat, yang mengotori jalan kita menuju kepuasan pribadi. Anggaplah disiplin diri sebagai kekuatan diam yang mendorong kita maju, terlepas dari kekacauan yang mungkin terjadi di sekitar kita. Ini tentang keputusan kecil yang kita buat setiap hari yang sejalan dengan tujuan jangka panjang kita, daripada menyerah pada daya tarik kepuasan sesaat. Ini bukan tentang penindasan atau penyangkalan, tetapi tentang membuat pilihan berdasarkan informasi yang mencerminkan nilai-nilai dan komitmen kita yang terdalam. Pendekatan Stoik dalam hidup ini bukan hanya tentang menolak keinginan-keinginan sesaat, tetapi juga melibatkan pemahaman dan penerimaan yang lebih dalam tentang ketidaknyamanan yang sering menyertai pertumbuhan sejati. Merangkul ketidaknyamanan ini seperti seorang pelaut berpengalaman merangkul angin. Mengetahui bahwa mereka perlu mencapai pantai-pantai baru adalah inti dari sikap Stoik. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa menahan ketidaknyamanan jangka pendek dapat membawa pada perdamaian jangka panjang dan kepuasan, menggemakan gagasan bahwa pertumbuhan sejati dan kenyamanan sejati tidak bisa hidup berdampingan. Pertumbuhan menuntut perubahan, dan perubahan pada dasarnya tidak nyaman. Oleh karena itu, kekuatan disiplin diri bersifat transformatif. Ia membentuk kebiasaan sehari-hari kita, memengaruhi reaksi kita, dan pada akhirnya membentuk takdir kita. Dengan mempraktikkan disiplin diri yang stoik, kita tidak hanya mengelola respons emosional kita dengan lebih baik, tetapi juga menempa kehidupan yang lebih selaras dengan aspirasi kita. Disiplin diri bukan tentang pembatasan, melainkan tentang pembebasan. Membebaskan diri kita dari keinginan impulsif yang menggagalkan kemajuan dan memantapkan arah kita menuju kehidupan yang lebih disengaja dan memuaskan. Ingatlah bahwa perjalanan menuju penguasaan disiplin diri dilakukan secara bertahap dan membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Saat kita berlatih, kita tumbuh lebih kuat, kapasitas kita untuk mengelola tantangan meningkat, dan kemampuan kita untuk mencapai tujuan menjadi lebih dalam jangkauan. Dalam merangkul tantangan dengan cara yang stoik, kita menyadari bahwa disiplin tidak membatasi kita, melainkan disiplin membebaskan kita dengan menempatkan kita di jalur yang benar untuk mewujudkan potensi kita dan menjalani kehidupan yang selaras dengan diri kita yang paling otentik. Pelajaran kedua adalah mengatasi penundaan dan kemalasan dalam menentukan arah menuju kesuksesan. Penundaan dan kemalasan muncul sebagai hambatan besar yang memberikan bayangan panjang atas aspirasi dan impian kita. Ini bukan sekadar gangguan kecil, tetapi tantangan yang secara fundamental menghalangi kemampuan kita untuk mencapai potensi penuh kita. Namun, melalui kacamata stoikisme, kita bisa memandang tantangan ini secara berbeda.
Stoikisme mengajarkan kita bahwa setiap rintangan adalah kesempatan berharga untuk mempraktikkan dan memperkuat kebajikan kita, mengubah potensi kemunduran menjadi batu loncatan. Respons Stoik terhadap penundaan dan kemalasan berakar pada tindakan segera dan tegas. Ini bukan tentang melakukan lompatan besar atau menunggu hingga kondisinya sempurna, melainkan tentang mengambil langkah terkecil yang dapat diatur. Ini mungkin terlihat tidak penting, namun dalam ranah stoikisme, nilainya terletak pada gerakan itu sendiri, bukan pada skala tindakan. Memulai dengan sesuatu yang sederhana seperti mengatur ruang kerja atau menyetel pengatur waktu untuk sesi kerja singkat dapat memicu rantai reaksi produktivitas. Begitu kita memulai momentum ini, proses untuk melanjutkan menjadi jauh lebih mudah. Hal ini karena tindakan menumbuhkan kepercayaan diri dan mengurangi kekuatan ketakutan dan keraguan-raguan kita. Ketabahan bukan hanya tentang memahami atau mengakui hambatan dari penundaan dan kemalasan, tetapi juga tentang terlibat secara aktif dengan hambatan-hambatan ini. Keterlibatan ini melibatkan pengakuan bahwa hambatan-hambatan ini bukanlah kekuatan eksternal yang membebani kita, tetapi alih-alih pertarungan internal di mana kita harus menegaskan kemauan dan disiplin kita. Dengan melakukan hal ini, kita semakin selaras dengan kebajikan pengendalian diri yang memberdayakan kita untuk mengatasi kenyamanan langsung dan kemalasan sementara demi imbalan yang lebih tinggi dan bertahan lama. Oleh karena itu, jalan untuk mengatasi hambatan ini diukir dengan menerima ketidaknyamanan yang datang dengan perubahan dan ketidakpastian kebiasaan baru. Di saat-saat perjuangan inilah kebajikan kita yang stoik diuji dan karakter kita ditempa. Setiap langkah yang diambil melawan arus penundaan dan kemalasan tidak hanya membuat kita semakin dekat dengan tujuan kita, tetapi juga memperdalam komitmen kita terhadap cara hidup stoik, di mana setiap tantangan adalah guru dan setiap momen kemalasan merupakan pelajaran dalam penguasaan diri. Dengan mengadopsi pola pikir stoik ini, kita tidak hanya berupaya mengatasi penundaan dan kemalasan, tetapi juga mengubah pendekatan kita terhadap kehidupan itu sendiri. Kita menjadi praktisi kehidupan proaktif, di mana setiap keputusan dan tindakan merupakan cerminan dari nilai-nilai terdalam kita dan komitmen kita terhadap keunggulan pribadi. Pelajaran ketiga adalah tentang peran kebiasaan positif dalam pertumbuhan pribadi. Kebiasaan positif, seperti bangun pagi atau berolahraga, membentuk landasan kehidupan yang disiplin. Konsistensi dalam kebiasaan, terutama saat kita tidak merasa termotivasi, adalah kunci untuk pertumbuhan sejati. Kebiasaan ini harus selaras dengan nilai dan tujuan jangka panjang kita. Pelajaran keempat mengajarkan kita untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Ketabahan memungkinkan kita melihat setiap kesulitan sebagai pelajaran berharga. Menghadapi tantangan dengan sikap tabah mengajarkan kita untuk tetap fokus pada pertumbuhan dan mengubah hambatan menjadi batu loncatan untuk sukses. Pelajaran terakhir memberikan langkah praktis untuk menumbuhkan disiplin dan kebiasaan positif. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, lalu pecah menjadi tugas-tugas kecil. Konsistensi, meskipun dalam tindakan kecil, adalah kunci untuk mencapai tujuan. Ciptakan lingkungan yang mendukung dan sesuaikan kebiasaan jika diperlukan untuk tetap berada di jalur yang benar. Setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah bukti kekuatan dan dedikasi Anda dalam perjalanan menuju penguasaan diri. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Jika Anda merasa wawasan ini bermanfaat, tonton video berikutnya untuk terus menggali prinsip-prinsip ketabahan. Terima kasih atas waktu dan komitmen Anda terhadap pertumbuhan.